Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hello guys. How are you today? Baik, di sini kami dari kelompok 4 Psikologi Lingkungan akan menjelaskan mengenai materi pencemaran udara, tanggung jawab, dan tingkah laku perlindungan lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggraini, sebagai moderator, dan dua rekan saya yaitu Nur Talia Melinia dan Ilham Muluk. Baik ya, langsung saja kita materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nur Talia Melinia. Padanya saya persilahkan. Cekidot. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pencemaran udara. Jadi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan mengatakan bahwa lingkungan udaranya tercemar atau kotor. Seorang dapat menilai udaranya tercemar adalah melakukan proses persepsi tentang lingkungan udara yang tercemar. Persepsi tentang pencemaran udara sangat bergantung pada faktor fisik dan psikologis. Pada umumnya, orang akan mempersepsi pencemaran udara adalah negatif karena bau dan asap atau debu. Sebagaimana diketahui bahwa gas buangan dari kendaraan bermotor CO merupakan gas beracun. Udara tercemar tersebut dapat terhirup oleh hidung dan diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya, ada kualitas udara di Kota Bandung pada kondisi udara di Jalan Ahmad Yani, Bandung. Di sini telah dipaparkan sebuah tabel yang telah disediakan. Yang pertama ada polutan CO di tahun 2003 bernilai 3,6, di tahun 2004 bernilai 10,05 dengan standar nilai 9. Polutan yang kedua ada 0,3 di tahun 2003 bernilai 0,03, di tahun 2004 bernilai 0,05 dengan standar nilai 0,08. Polutan yang ketiga ada HC di tahun 2003 bernilai 4,129, di tahun 2004 bernilai 8,387 dengan standar nilai 0,24. Polutan yang keempat ada SO2 di tahun 2003 bernilai 0,04 dan di tahun 2004 bernilai 0,03 dengan standar nilai 0,34. Polutan yang kelima ada NOx. Di tahun 2003 bernilai 0,10, di tahun 2004 bernilai 0,12, standar nilai 0,21. Selanjutnya, ada kondisi udara di Jalan Buah Batu, Bandung. Polutan yang pertama ada CO di tahun 2003 bernilai 7,89 dan di tahun 2004 bernilai 15,5 dengan standar nilai 9. Polutan yang kedua ada 0,3 di tahun 2003 bernilai 0,04 di tahun 2004 bernilai 0,05 dengan standar nilai 0,08. Polutan yang ketiga ada HC di tahun 2003 bernilai 5,33, di tahun 2004 bernilai 10,03 dengan standar nilai 0,24. Polutan yang keempat ada SO2 di tahun 2003 bernilai 0,02, di tahun 2004 bernilai 0,02 dengan standar nilai 0,34. Polutan yang kelima ada NOx di tahun 2003 bernilai 0,18, di tahun 2004 bernilai 0,15 dengan standar nilai 0,21. Selanjutnya ada kondisi udara di Jalan Diponegoro, Bandung. Polutan yang pertama CO di tahun 2003 itu bernilai 3,18, di tahun 2004 bernilai 2,59 dengan standar nilai 9. Polutan yang kedua ada 0,3 di tahun 2003 bernilai 0,03. Selanjutnya di tahun 2004 bernilai 0,06 dengan standar nilai 0,08. Polutan yang ketiga ada HC di tahun 2003 bernilai 4,57, di tahun 2004 bernilai 4,73 dengan standar 0,24. Polutan yang keempat ada SO2 di tahun 2003 bernilai 0,02, di tahun 2004 bernilai 0,02 dengan standar nilai 0,34. Polutan yang kelima ada NOx
Di tahun 2003 bernilai 0,06, di tahun 2004 bernilai 0,05 dengan standar nilai 021. Selanjutnya, melihat tabel di atas, kadar gas CO di udara beberapa titik kota Bandung telah melewati yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa udara di beberapa titik kota Bandung telah tercemar. Sumber pencemarannya adalah kendaraan bermotor. Kondisi demikian amat memprihatinkan bagi penduduk paling berada di sekitar titik lokasi yang udaranya tercemar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sumber daya manusia yang berada di daerah sekitarnya. Selanjutnya, ada dampak pencemaran udara. Seseorang yang menghirup udara kotor, maka ia akan mengalami kekurangan oksigen di dalam darah. Oksigen yang dihirup oleh manusia pun jumlahnya tidak banyak seperti udara yang tidak tercemar. Dengan kondisi tersebut, orang akan merasa pusing, kerusakan saraf, gangguan memori, dan atensi. Berbagai sumber pencemaran udara yang terjadi di sekeliling manusia antara lain adalah pembakaran dengan bahan bakar minyak yang digunakan mobil, truk, kilang minyak, kayu bakar, tungku pembakaran, dan peleburan logam. Akibat pencemaran udara yang dirasakan oleh manusia adalah simptom penapasan, sel-sel epitel, dan di trakea akan mengalami kerusakan. Masalah kulit, tungku yang menghasilkan arsenik dapat menimbulkan kanker kulit, gangguan pada sistem saraf, liver, kesulitan dalam reproduksi, mata, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya ada pencemaran udara pada daya ingat. Di sini ada dua pencemaran udara pada daya ingat, ada short term memory dan long term memory. Short term memory ini merupakan kemampuan mengingat dalam jangka waktu yang singkat. Short term memory sering disebut sebagai daya ingat untuk bekerja, working memory, karena biasa menggunakan angka, kata, nama, atau item lainnya yang harus diingat dalam waktu yang singkat. Short term dan long term memory merupakan sistem memori yang paralel, di mana dalam prosesnya terpisah dan simultan. Long term memory merupakan kemampuan untuk mengingat materi dalam waktu yang lama dan memproduksinya tidak segera seperti dalam short term memory. Misalnya orang belajar. Apabila seseorang mengalami gangguan pada long term memory, sudah barang tentu kondisi pencemaran udaranya sudah amat buruk. Selanjutnya, dampak pencemaran udara pada kinerja. Pekerjaan yang paling banyak mengalami paparan pencemaran udara adalah orang yang bekerja dan berada di jalan raya. Pada kondisi Indonesia saat ini, pekerjaan tersebut adalah misalnya polisi, petugas penjaga parkir, pengemudi becak, dan pedagang kaki lima. Berbagai gas buangan yang dihasilkan oleh transportasi yang paling sering menyebabkan pencemaran udara adalah misalnya CO yang diukur dengan parts per million atau ppm. Gas CO di jalan raya pada saat jam ramai berkisar 25 sampai 125 ppm. Sedangkan seseorang yang menerima udara kotor, CO sebesar 50 ppm selama 90 menit ternyata dapat mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan, waktu reaksi yang lambat, atensi yang terganggu, kemampuan mengemudi mengalami penurunan, proses pengelolaan informasi, dan kemampuan mengingat terganggu. Oleh karena itu, para pekerja yang berkaitan dengan jalan raya perlu memperhatikan kondisi pencemaran udara, yaitu melengkapi diri dengan perlindungan pernapasan. Selanjutnya, ada dampak pencemaran udara dengan perilaku sosial. Jadi, reaksi orang yang memaknakan terjadinya pencemaran udara ialah dengan menutup hidung dan menghindari sumber pencemaran tersebut. Berbagai reaksi psikologis sebagai akibat ia mengalami pencemaran udara adalah bermacam-macam,
Seseorang mengalami pencemaran udara, terutama bau gas, akan terganggu interaksi sosialnya apabila sumber pembuangan gas yang berbau adalah terkait dengan manusia, maka interaksi sosialnya akan terganggu. Seseorang yang membuang gas ketika ia sedang berinteraksi dengan orang lain, maka reaksi psikologis pun akan terjadi. Reaksi yang akan dilakukan pihak lain adalah afeksi pada orang yang diterpa dengan gas yang tidak menyenangkan. Oke guys, itu tadi materi yang pertama yang telah disampaikan oleh Nurtalia Melinda. Untuk selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ilham Muluk. Kepadanya saya persilahkan. Tanggung jawab lingkungan. Perusakan lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan, dapat disadari ataupun tidak disadari oleh pelaku perusakan lingkungan. Penebangan hutan, pembuangan sampah ke sungai atau membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan tingkah laku yang seringkali disadari oleh pelaku ataupun anggota masyarakat. Mengapakah tingkah laku perusak lingkungan tersebut dilakukan? Apakah anggota masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya? Bagaimanakah mekanisme terjadinya rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya? Sementara di sisi lain dapat dilihat ada orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Seseorang yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sudah tentu harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki seorang tidak sekedar pengetahuan bahwa menebang pohon dapat menimbulkan banjir, tetapi akibat yang ditimbulkan dari banjir harus diketahui pula. Pengetahuan tentang lingkungan sangat dibutuhkan untuk membentuk sikap seseorang terhadap lingkungan, di mana di dalam sikap terhadap komponen kognitif yang berisikan pengetahuan tentang lingkungan, demikian pula komponen afektif dan tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Proses pembentukan sikap tersebut tidak dapat secara langsung berpengaruh pada tingkah laku yang akan terjadi. Hal ini masih ada variabel lain yang turut membentuk tanggung jawab. Berikut ketertarikan tingkah laku manusia dengan variabel lain: tingkah laku, norma sosial, pola asuh, dan lingkungan. Pembentukan tanggung jawab personal merupakan hasil dari proses belajar. Proses belajar yang dilakukan oleh seseorang anak diawali dengan proses interaksi dan pembelajaran dari orang tuanya. Teknik pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua tidak terlepas dari pola asuhnya. Pendidikan awal pada anak-anak adalah di rumah, yaitu dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nilai-nilai dan norma ditanamkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Selain pendidikan di rumah, pendidikan anak di sekolah dapat memperkuat dasar pendidikan yang telah terbentuk di keluarga atau di sekolah. Tidak diberikan pendidikan nilai-nilai dan norma yang sebenarnya, yang seharusnya diketahui anak. Penguatan nilai-nilai dan norma sosial harus dilakukan pada setiap perkembangan manusia. Apabila masalah ini hanya dilakukan pada tahap perkembangan tertentu saja, maka proses penanaman nilai dan norma dapat berhenti. Nilai-nilai dan norma sosial yang terinternalisasikan dengan baik dan pengetahuan tentang lingkungan yang baik berpotensi untuk adanya tanggung jawab personal tentang lingkungan yang lebih baik. Oke guys, itu tadi materi yang pertama dan kedua telah disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya materi yang ketiga yang akan saya sampaikan sendiri. Gimana nih teman-teman? Ngantuk gak dengarnya? Kita lanjut ya materi yang ketiga. Are you ready? Oke guys, kita lanjut ya materi yang ketiga, yaitu mengenai tingkah laku perlindungan lingkungan. Tingkah laku perlindungan lingkungan merupakan proses yang lebih kompleks lagi. Tanggung jawab personal tidak cukup menghasilkan suatu tingkah laku perlindungan lingkungan. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan. Tadi telah dijelaskan di materi yang kedua, yaitu selain tingkah laku ada norma sosial, pola asuh, dan lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku individu terhadap lingkungan.
Sebagai akibat dari dinamika tingkah laku dari variabel-variabel tersebut, maka akan terjadi tingkah laku yang merupakan tindakan memelihara, memperbaiki, dan melindungi lingkungan, di mana variabel lain mempengaruhi individu ketika menjaga, memelihara, memperbaiki lingkungan. Proses terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan amatlah kompleks karena banyak variabel yang berperan dalam proses tingkah laku perlindungan lingkungan. Proses terjadinya tingkah laku tersebut merupakan suatu dinamika tingkah laku psikologis, di mana salah satu variabel yang perlu diperhitungkan dalam terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan adalah kesadaran lingkungan. Kesadaran akan lingkungan ini sangat penting dimiliki oleh setiap individu, di mana kesadaran akan lingkungan itu berpotensi untuk kita sebagai individu menjaga, memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kepribadian yang matang sudah barang tentu akan dapat melakukan regulasi diri dengan baik. Dia akan tegas menunjukkan identitas dirinya atau memiliki integritas diri yang jelas, tidak akan terbawa oleh lingkungan. Namun demikian, walaupun seseorang memiliki regulasi diri yang baik terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran yang tinggi pada lingkungan, belum tentu ia memiliki kompetensi yang tinggi terhadap lingkungan. Jadi antara tingkah laku, lalu regulasi diri dan integrasi diri itu hubungannya dinamis ya, untuk melakukan kesadaran terhadap lingkungan. Hubungan yang dinamis antara kesadaran lingkungan, regulasi, dan kompetensi tentang lingkungan akan menyebabkan kecenderungan bertingkah laku melindungi lingkungan. Tingkah laku perlindungan lingkungan akan lebih kuat terlihat apabila didukung oleh kontrol tingkah laku aktual. Next, jadi apa yang dimaksud kontrol lingkungan tingkah laku aktual? Yaitu kontrol tingkah laku aktual dalam hal ini adalah adanya peraturan dari pemerintah yang nyata-nyata dilaksanakan, adanya gerakan cinta lingkungan, keratan atau kohesivitas masyarakat yang mendukung pada perlindungan lingkungan, kontrol sosial, dan sebagainya. Terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan dapat pula dipengaruhi oleh dukungan sosial. Adanya dukungan sosial yang merupakan suatu dinamika dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekentalan yang kuat, maka dukungan sosial akan memperkuat tingkah laku pemeliharaan atau melindungi lingkungan. Baiklah, itu adalah materi yang ketiga. Oke guys, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman sampaikan di grup WhatsApp. Kita akan diskusi bareng-bareng ya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.